Okay. Judulnya adalah Remember Ye the Law of Moses. Ingat akan hukumnya Musa. Okay. Ini hukum Musa ini sangat disalah mengerti banyak orang di segala zaman. Khususnya di akhir zaman tentu saja. Karena kita hidupnya di akhir zaman. Sangat disalah mengerti. Dan karena disalah mengerti bisa menghasilkan kebinasaan kekal, kan? Kita akan buktikan dalam pelajaran ini. Membuat sempurna dan membuat the end. Nah, the end ini banyak yang salah mengerti bahwa untuk dibilang saya datang untuk end the law, mereka pikir untuk mengakhiri hukum. Padahal ini kata end ini di sini artinya malahan untuk memenuhi hukum. Untuk membuat sempurna, okay? Bukan untuk membuat sempurna, untuk ditunjukkan kesempurnaannya, untuk ditunjukkan komplitnya, dan itu kata lainnya ialah untuk menunjukkan the end-nya. Okay? Jadi the end ini bukan untuk diakhiri hukum ini, malahan untuk ditunjukkan betapa mulianya. Okay? Jadi boleh dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk put the end of the law. Tapi the end itu orang pikir bahwa untuk ditiadakan. Karena kita biasa dengar kata the end itu habis. Betul, kata the end habis. Tapi bahasa Alkitab ini, the end dalam konsep ini bukan habis. Tapi membuat sempurna, mengungkapkan kesempurnaannya, mengungkapkan betapa mulianya. Itu arti daripada fulfill. Oke. Jadi Tuhan Yesus bilang, saya datang untuk fulfill. Mengungkapkan kesempurnaannya, mengungkapkan komplitnya, mengungkapkan the end-nya. Okay. Roma 8 ayat 3, kita bicara tentang hukum. Di sini katakan, hukum ada sesuatu yang hukum nggak bisa bikin. Okay. Hukum nggak bisa bikin sesuatu. Dan kita lihat di ayat 4, dia bilang, hukum nggak bisa tolong kamu fulfill the law. Okay. Jadi hukum nggak bisa membuat kamu dengan sempurna menurut hukum. Hukum nggak bisa membuat kamu dengan komplit menurut hukum. Hukum nggak bisa dengan sempurna membuat kamu the end. Hukum nggak bisa. Dan the end, complete dan perfect itu adalah righteousness-nya daripada hukum. Kata lain, righteousness adalah glory. Artinya hukum itu nggak bisa tolong saya untuk menurut hukum. Nggak bisa. Hukum itu hanya bilang saya berdosa atau saya tidak berdosa. Hukum Tuhan itu bukan yang menolong saya untuk berhenti berdosa. Hukum Tuhan itu seperti cermin, di mana cermin nggak membersihkan wajah saya. Cermin itu hanya mengungkapkan apakah wajah saya kotor atau bersih. Dan Tuhan Yesus bilang, saya datang untuk memenuhi yang hukum nggak bisa, saya datang untuk tolong kamu untuk menjadi sempurna. Saya datang untuk menolong kamu untuk memenuhi menurut 10 hukum dengan sempurna, dengan komplit, dengan the end. Karena hukum nggak bisa bikin itu. Jadi yang bisa bikin itu siapa? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat orang tidak berdosa. Hukum hanya menunjukkan orang itu berdosa atau tidak. Tapi kalau orang itu berdosa, hukum nggak bisa tolong orang itu untuk berhenti berdosa. Yang bisa tolong orang itu berhenti berdosa adalah Tuhan Yesus. Itu Matius 5:17, Roma 8:3, dan Roma 8:4. Nah, kita lanjut lagi kutipan berikut. Di sini katakan, Tuhan Yesus diincer-incer mata-mata di zaman orang-orang Farisi, kan? Yang siap untuk tangkap Tuhan Yesus, seandainya Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang membuat dia perlu ditangkap. Dan Tuhan Yesus sangat mengetahui akan situasi ini. Tuhan Yesus waktu bicara, dia sangat tahu setiap katanya sedang dikeker dengan mikroskop untuk kedapatan kesalahan, untuk membinasakan dia. Dan setelah itu dikatakan, Tuhan Yesus nggak pernah bilang apa-apa untuk meragukan orang Yahudi
mengenai agama dan institusi Musa. Coba lihat ini. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah menjelekkan hukum Musa. Tuhan Yesus nggak pernah bilang hukum Musa nggak penting. Nggak pernah dia bilang gitu. Karena kalau dia bilang itu, itulah yang mereka sedang cari-cari. Kenapa? Karena suara Tuhan Yesus inilah yang mengucapkan hukum moral dengan hukum seremoni. Suara yang sama lah. Yang adalah fondasi daripada semua sistem Yahudi ini. Artinya Tuhan Yesus yang berikan hukum 10 hukum dan Tuhan Yesuslah yang berikan hukum seremoni ini. Lalu orang-orang Yahudi sedang cari kesalahan di mana mereka mau tangkap Tuhan Yesus untuk dia bilang bahwa enggak penting lagi hukum Musa ini. Hukum seremonial kan? Padahal Tuhan Yesus yang berikan. Dan Tuhan Yesus lah yang mengucapkan instruksi di Bukit Sinai mengenai 10 hukum dengan hukum seremoni ini. Kan? Itu hukum Musa. Jadi bagaimana orang Yahudi mau dapat kesalahan untuk mendengar bahwa Tuhan Yesus mau meniadakan hukum Musa, sementara Tuhan Yesus yang berikan itu kepada Musa. Makanya nggak pernah mereka bisa tangkap Tuhan Yesus. Malahan mereka harus membuat saksi dusta untuk tangkap Tuhan Yesus. Artinya kalau mereka nggak bisa dapat kesalahan, mereka harus fitnah. Hanya dengan fitnah lah mereka bisa tuduh yang nggak pernah salah. Dan oleh sebab itu, karena Tuhan Yesus sangat reverence, sangat menghormati ya hukum dan nabi-nabi yang Tuhan Yesus mau berikan untuk membuat orang-orang Yahudi ini jangan hidup dalam tempurung. Artinya mereka sangat nggak ngerti tentang 10 hukum dengan hukum ceremonial law yang diberikan kepada Musa, sehingga mereka punya kehidupan itu sangat seakan-akan mereka mau tutup semuanya dan mereka mau menjauhkan diri dari orang-orang di sekitar mereka. Sehingga mereka nggak jadi terang dunia. Tuhan Yesus mau buat itu. Mau kasih hancur itu tembok pemisah. Kan? Tuhan Yesus menginginkan mereka bukan hanya untuk memelihara 10 hukum, tetapi untuk develop prinsip-prinsip dari 10 hukum itu dan ajaran-ajaran nabi-nabi. Artinya Tuhan Yesus nggak akan tolak hukum Musa kalau dia mau menjelaskan hukum Musa dan 10 hukum kepada orang Israel. Jadi waktu dibilang bahwa Tuhan Yesus datang untuk memenuhi 10 hukum, Tuhan Yesus menghidupkan dengan sempurna 10 hukum, dia mau ajarkan kesempurnaan 10 hukum itu kepada orang Yahudi yang mengaku pemelihara 10 hukum dan mengaku pemelihara hukum Musa. Kristuslah yang memberikan kepada Musa instruksi, ini kan instruksi. Kristuslah yang memberikan kepada Musa instruksi yang Musa perlu berikan kepada orang-orang Israel. Kristuslah yang membawa mereka keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Musa dan Harun adalah pemimpin yang kelihatan. Kepada Musa, instruksi ini diberikan oleh pemimpin yang tidak kelihatan untuk diulang kembali oleh Musa kepada umat Israel. Seandainya Israel menurut instruksi yang diberikan melalui Musa, tidak satu pun orang, kalau menurut hukum yang diberikan Tuhan Yesus kepada Musa, tidak seorang pun di padang belantara perlu sakit ataupun mati. Artinya, yang membuat mereka sakit dan mati karena mereka melanggar hukum Musa. Mereka melanggar hukum Musa. Kan? Mereka melanggar hukum Musa. Dan Tuhan Yesus berikan apa kepada umat Israel? 10 hukum dan hukum Musa. Nah, sekarang saya tanya. Kalau dengan menurut hukum Musa ini nggak ada penyakit dan kematian,
Apakah sudah boleh ada penyakit dan kematian setelah kayu salib dan sekarang? Karena hukum Musa sudah dipakukan kan? Kalau sudah dipakukan artinya semua orang boleh sakit dan mati dong. Kalau diberikannya untuk enggak sakit dan mati. Soalnya banyak sudah pakukan ini. Betul? Banyak sudah memakukannya. Lukas 17 ayat 12. Sementara dia masuk ke sebuah desa, di situ bertemu dengan Tuhan Yesus 10 orang kusta yang berdiri jauh. Kita tahu mereka berdiri jauh karena kusta kan, sama dengan dosa juga. Dosa membuat orang terpisah dari Tuhan. Yesaya 59:1-2. Jadi orang kusta ini melambangkan orang berdosa. Dan mereka bersuara dan mereka bilang, "Guru, kasihanilah kami." Okay? Ini kata kasihanilah penting. Okay? Guru, kasihanilah kami. Okay? Have mercy on us. Have mercy on us. Okay? Lalu Tuhan Yesus ayat 14 bilang, dan waktu Tuhan Yesus melihat mereka, dia bilang kepada mereka, "Pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Pergi tunjukkan pada Musa. Tunjukkan kepada imam-imam. Jadi waktu dibilang have mercy, waktu dibilang berkemurahanlah, jawaban Tuhan Yesus apa? Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Okay. Dan waktu mereka pergi, mereka jadi bersih. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus suruh mereka ke imam-imam lalu dan mereka bersih? Kenapa mereka harus ke imam-imam? Oke, kita lihat di Imamat 13 ayat 1 dan 2 dan 3, oke? Di Imamat dibilang, dan Jehovah God berbicara kepada Musa, artinya Musa lah yang harus sampaikan karena 10 hukum enggak lewat Musa. Tapi hukum Musa, hukum Tuhan itu yang lewat Musa namanya hukum Musa, walaupun itu hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa. Artinya ini hukum Tuhan. Jadi kenapa dia suruh mereka untuk pergi ke imam? Imamat 13 ayat 2. Waktu ada orang di kulitnya ada seperti luka-luka begitu, dan mulai warna putih, dan dia punya kulit sudah seperti sudah kecabut-cabut, itu namanya apa? Kusta. Dan orang yang kusta harus dibawa ke siapa? Ke seorang imam. Nah, siapa yang berikan ini? Tuhan Yesus yang berikan kepada Musa. Dibilang kalau ada orang kusta, kamu harus bawa dia ke siapa? Imam. Artinya, waktu mereka bilang, have mercy, berkemurahanlah kepada kami. Tuhan Yesus punya cara berkemurahan ialah apa? Jangan lupa hukum Musa. Artinya kalau saya mau menerima mercy dari Tuhan, saya jangan lupa hukum apa? Musa, karena dengan melakukan hukum Musa, mereka jadi bersih dari kustanya. Tentu saja Tuhan yang sembuhkan, tapi Tuhan sembuhkannya dengan catatan kamu menurut hukum Musa. Kamu menurut hukum Musa. Karena mereka disuruh untuk pergi ketemu dengan Musa. Ketemu dengan imam. Sesuai dengan hukum Musa. Dan kalau imam bilang kamu bersih, artinya kamu bersih. Bukankah itu yang terjadi kepada orang-orang kusta ini? Walaupun cuma satu yang kembali berterima kasih kan. Lanjut lagi kutipannya. Di Spirit of Prophecy kan. Dikatakan di sini, dengan sukacita mereka mempersembahkan, mereka punya offering persembahan kepada imam-imam dan membesarkan nama Tuhan Yesus yang telah memulihkan mereka kepada kesehatan yang sempurna. Saksi yang tidak bisa dibantah meyakinkan imam-imam akan kuasa Tuhan Yesus yang kuasa ilahi. Artinya mereka bilang, waduh, ini nggak bisa kalau manusia bikin ini. Artinya mereka tahu ini kuasa ilahi yang sembuhkan. Imam-imam ya. Walaupun mereka nggak mau mengakui bahwa dialah juru selamat yang mereka nantikan. Orang Farisi telah mengambil sikap bahwa ajaran Tuhan Yesus sangat bertentangan dengan hukum Musa. Dan untuk membuktikan ini salah,
Instruksinya untuk mengirim orang-orang berkusta ini untuk pergi ke imam sesuai dengan hukum Musa adalah bukti bahwa tuduhan mereka salah. Artinya sekarang saya tanya, apakah Tuhan menghormati hukum Musa? Apakah penting hukum Musa? Iya. Nah sekarang saya tanya, apakah hukum Musa nggak perlu lagi setelah kayu salib? Apakah hukum Musa nggak perlu lagi setelah kayu salib? Kalau melakukan hukum Musa nggak akan sakit. Keluaran 15:26, kalau kamu melakukan semua ini dan memelihara statutku, kamu akan ada penyakit. Betul? Apakah itu nggak berlaku lagi? Di John 8. Kita tahu John 8, wanita yang kedapatan commit adultery kan? Orang-orang scribes dengan Farisi membawa wanita yang berzina ke tengah-tengah di mana Tuhan Yesus berdiri dan bilang kepada dia, "Guru, wanita ini kita tangkap sedang melakukan pelacuran. Mereka sedang." Lalu ayat 5, mereka bilang apa? Hukum Musa bilang orang seperti ini harus lempar batu. Betul? Mereka kutip hukum Musa. Kenapa mereka bilang hukum Musa? Karena kalau Tuhan Yesus membebaskan dia dengan tidak perlu dilempar batu, artinya mereka bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sudah meniadakan hukum Musa.